Mas? Kamu sengaja ya mau ngeracunin aku? Ngasih ayam busuk kayak gini banyak belatungnya. Kamu ngapain malam-malam video call sama perempuan? Kamu nggak selingkuh? Kamu jangan tuduh aku sembarangan ya. Kamu mencintai Desi karena pengaruh jin. Hubungan rumah tangga kita itu hancur karena pengaruh jin. Jangan larang-larang aku lagi. Atau enggak, aku kamu bunuh. Jangan bunuh aku, Mas. Aku istri kamu, Mas. Mas. Mati kamu. Semua berawal dari cinta. Dua insan mengucap janji setia, membangun rumah tangga mereka dengan harapan dan doa. Namun seiring waktu tanpa alasan yang pasti, keharmonisan mulai pudar. Pertengkaran kecil berubah menjadi ledakan emosi. Kehangatan digantikan oleh dinginnya jarak. Tak ada yang tahu, tak ada yang bisa melihat. Namun di balik tirai tak kasat mata, ada sesosok jin yang tengah menunaikan tugasnya. Menanamkan kebencian dan menggiring hati menuju perpisahan. Mampukah mereka menyadari adanya gangguan gaib dalam rumah tangga mereka? Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah rumah tangga yang mendapatkan gangguan gaib. Mampukah cinta bertahan manakala jin sudah ikut campur dalam pernikahan mereka? Langsung kita sambut narasumber kita, Nabila. Mbak Nabila, apa kabar Mbak? Baik, Mbak. Terima kasih Mbak sudah hadir di sini. Silakan duduk Mbak. Baik, terima kasih. Mbak Nabila, kamu sudah siap Mbak untuk membagikan kisah kamu? Siap. Mbak Nabila mungkin bisa memulai dengan menceritakan bagaimana awalnya bisa terlibat dalam cerita ini. Semuanya berawal dari keputusan suami dan saya untuk ngontrak rumah setelah nikah, Mbak. Pas pertama kali saya lihat, rumahnya serem, Mbak. Saya sempat minta cari yang lain, tapi suami saya bilang susah cari lagi. Soalnya memang ini kontrakan paling strategis, dekat sama kantornya. Dan Mbak akhirnya setuju untuk tinggal di kontrakan itu? Ya, saya nurut aja. Walaupun sebenarnya dalam hati saya nggak mau tinggal di sana. Dan ketika Mbak pertama kali memasuki rumah itu, apa yang Mbak rasakan? Hawanya beda, Mbak. Dari depan aja udah terasa dingin. Dinginnya tuh bikin seluruh bulu kuduk saya merinding gitu. Mas, kok kontrakannya serem banget? Iya sih, kayak angker ya. Tapi kata pemiliknya ini emang rumahnya udah lama kosong, jadi kayak gini kondisinya. Tapi kan lokasinya juga strategis, deket kantor aku. Terus harga sewanya juga murah banget kan. Tapi kok hawanya kayak dingin aneh gitu ya, Mas? Masuk dulu yuk. Mas! Kenapa, Seng? Kayak ada yang manggil gitu, Mas. Tapi pas aku lihat, nggak ada orang. Nggak ada siapa-siapa. Aku nggak denger apa-apa. Masa sih? Ya mungkin kamu lagi capek. Ya, ini kita masuk dulu aja. Ya. Kamu tunggu sini. Aku mau nyalain lampu dulu. Ya. Kenapa? Itu. Cuma patung kok nih.
lumayan kok. Perabotannya nggak jelek-jelek amat. Tapi ya mas, hawanya tuh dingin, sunyi, kayak kosong gitu. Tapi kayak ada yang ngeliatin mas. Kenapa sayang? Pintunya ketutup sendiri. Sebentar. Cuma angin sayang. Tuh, kamu lihat sendiri kan? Anginnya sih kenceng ya, makanya si pintunya tutup gara-gara angin. Terus langitnya juga mendung, kayaknya mau hujan. Yuk, masuk ke kamar aja. Ya. Udah, jangan dipikirin. Hawa kontrakannya itu mbak, dari awal sudah bikin bulu kuduk saya merinding. Dan Mbak tetap aja berani tinggal di situ. Ya mau gimana mbak? Suami tetap kekeh. Apa Mbak berusaha melakukan sesuatu buat bisa menekan rasa takut atau perasaan Mbak itu, Mbak? Saya sempat cerita ke sahabat saya, ke orang tua saya juga. Tapi mereka nyaraninnya untuk lebih rajin lagi ibadah. Jadi Mbaknya rajin ibadah dan suami Mbak sendiri gimana? Apa dia juga ikut rajin ibadah, Mbak? Mas, bangun yuk, kita sholat isya dulu. Nanti aja. Aku capek. Abis keliling beresin rumah. Sholat gak sampai 5 menit loh. Biar hati kita tenang kalau udah sholat. Aku ngantuk banget. Dia aja males-malesan. Padahal saya udah ingetin. Tapi rasanya tuh dia nganggep ini semua enteng. Kayak gak ada apa-apanya gitu mbak. Mas bangun mas. Mas bangun mas. Aku dengar sesuatu di luar mas. Aku dengar kayak ada yang masuk ke rumah kita mas. Mas, mas, bangun mas. Kayaknya ada maling dia mau masuk rumah kita mas. Mas. Halo Des. Halo, kamu udah sampai mana Van? Jangan telat ya. Iya, ini udah mau jalan kok, tapi mau sarapan dulu. Lo gimana sih, kamu kok belum jalan? Kita kan harus lanjutin obrolan yang kemarin yang belum selesai. Apalagi hari ini kan kita harus presentasi sama bos. Iya, cepet kok. Soalnya kan aku udah pindah deket kantor sekarang kontraknya. Ya emang sih belum tahu jalannya aja. Ya udah kamu jalan sekarang, nyari jalan biar gak telat. Takutnya nanti macet. Ya udah deh, aku jalan sekarang. Kebetulan aku bawa makanan agak banyak. Nanti kamu sarapan pakai punya aku aja ya. Iya, aman. Des, nanti kita lanjut di kantor ya. Mas, aku masakin nasi goreng kesukaan kamu. Wah, makasih ya sayang. Tapi kayaknya aku nggak sempat buat sarapan deh. Loh, sarapan kan sebentar doang. Nanti aja deh. Aku ada presentasi sama bos soalnya. Ya udah deh kalau gitu. Kamu hati-hati di jalan ya. Nanti kalau udah pulang kerja langsung pulang. Jangan keluyuran. Ya udah. Kamu jaga rumah ya. Aku jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Kok ada suara ayam ngucur ya? Siapa yang buka keran?
Perasaan aku nggak nyalain keran. Apa tadi aku lupa matiin ya? Soalnya kan buru-buru bikin sarapan. Saya seringnya sendirian Mbak di rumah kontrakan itu. Karena kan suami kerja. Dari awal memang gak nyaman di rumah itu. Tapi semakin saya sering sendiri, rasa gak nyaman itu semakin kuat gitu. Kenapa Mbak? Apa yang bikin gak nyaman? Apa ada suara-suara atau apa Mbak? Kayak gimana ya Mbak? Saya susah juga ngejelasinnya gitu. Kayak semacam ada suara langkah kaki di atas. Sedangkan kan rumah saya cuma 1 lantai Mbak. Dan yang paling saya ingat adalah saya pernah mimpi. Mimpi yang gak bisa saya lupain. Kenapa Mbak? Mimpinya seperti apa? Saya mimpi didatangi oleh sosok pria yang saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi yang pasti, dia adalah pria yang ganteng banget, rapi, bersih. Loh Mbak, saya pikir Mbak mimpi serem tuh ketemu jin atau ketemu makhluk halus gitu. Bukan Mbak. Ini menarik banget loh Mbak. Saya bertemu pria ini rasanya seperti nyata banget Mbak. Saya ngobrol, saya bertatapan langsung sama dia. Tapi anehnya, ketika saya mimpi dia, besokannya badan saya tuh kerasa lemes gitu. Capek yang kayak habis kerja berat Mbak. Kamu tuh kayak diserap gitu loh energinya Mbak. Saya juga nggak paham ya Mbak. Mimpi itu selalu datang